kita mulai pelajaran, kita berdoa bareng-bareng ya. Yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa yang tidak berangkat? Silvia. Oh ya. Kenapa Silvia? Sakit. Terus? Ada Iya. lagi? Iya, kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Udah ya. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Itu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Next ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian rezeki. Yang kedua, menerjemahkan Quran surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah. Yang keempat, menghafalkan Quran surat Al-Insyirah dan Quran surat Al-Quraisy. Next ya. Ya, kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian rezeki. Sebelumnya ada yang sudah tahu rezeki itu apa? Tidak tahu, Bu. Belum tahu ya. Belum tahu ya. Ibu jelaskan ya. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Jadi rezeki itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan kita. Terus selain itu juga rezeki berarti anugerah, karunia atau pemberian dari sisi Allah SWT kepada makhluknya. Jadi rezeki juga disebut dengan anugerah atau karunia yang berasal dari Allah SWT. Selanjutnya itu ada Quran surat Al-Quraisy. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, artinya ayat pertama, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat kedua yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, selanjutnya itu ada kandungan Quran surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy terdiri dari berapa ayat? Berapa ayat tadi yang dibaca? 5. Masa 5 sih? 4, Bu. Oh, 4. Ya, betul. 4 ayat. Terus termasuk surat Makkiyah. Berarti diturunkan di kota Mekah. Next. Terus ada pokok kandungan Quran surat Al-Quraisy. Yang pertama ayat 1 menjelaskan nama Quraisy yang diambil dari kata Quraisy yang berarti suku Quraisy, dan juga pada ayat pertama itu juga menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian berdagang. Jadi pada ayat pertama itu menjelaskan tentang nama Quraisy itu berasal dari kata Quraisy dan juga kebiasaan suku
kemudian menjelaskan bahwa Allah mengingat suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberi Allah sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Jadi pada ayat ketiga itu menjelaskan bahwa Allah itu mengingatkan kepada suku Quraisy dan umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikannya. Terus ayat keempat menjelaskan tentang Allah menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka yang berupa makanan dan rasa aman. Jadi ayat 4 itu menjelaskan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa makanan dan rasa aman. Next, itu di sini ada Quran surat Al-Isra. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, selanjutnya ada kandungan Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra terdiri dari berapa ayat? 8. Bagus. Terus termasuk surat Makiyah. berarti diturunkan di kota Mekah. Pada saat itu surat Al-Isra diturunkan itu sebagai pelipurana bagi Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian-ujian dalam berdakwah. Next, terus ada pokok kandungan Quran surat Al-Isra. Pada ayat pertama Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu. Jadi pada ayat pertama itu Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya beliau itu telah dilapangkan dadanya untuk menghadapi ujian-ujian dalam berdakwahnya. Terus pada ayat kedua sampai ketiga itu Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ayat kedua sampai ketiga itu Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan kemudahan seperti itu. Terus yang ayat keempat Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Jadi pada ayat keempat itu Allah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu akan diangkat sebagai seorang Nabi. Terus pada ayat 5 sampai 6 Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Jadi di ayat 5 sampai 6 itu bahwasanya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, sebelumnya kita melalui kesulitan dulu, setelah itu baru akan datang kemudahan. Terus ayat ke-7 Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Jadi pada ayat ke-7 itu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar tidak cepat puas dari apa yang dicapainya atau dengan hasil usahanya. Terus ayat ke-8 Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi pada ayat ke-8 Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu agar senantiasa meminta pertolongan itu hanya kepada Allah SWT. Ya, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang belum paham atau yang mau bertanya? Sudah paham, Bu? Sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Ya. Untuk ini Ibu ada kartu. Kartu ini isinya
pada materi ini, itu surat Al-Quraisy. Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok ya. Ini cukup teman sebangku saja ya. Ibu akan mengocoknya. Terus dicari, disesuaikan sama artinya, Arab sama artinya ya. Iya. Nih. Ibu beri waktu ya, Ibu beri waktu 2 menit ya, cukup ya. Udah? Udah. Yuk, ke depan, maju ke depan. Yuk. Dibaca ya, dibaca sama artinya. Bismillahirrohmanirrohim. Li'ilafi Quraisy. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat kedua. Ilafihim rihlatas sita'i was-shaif. Artinya, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ya, bagus. Yuk, selanjutnya. Ayat ketiga. Falyabudu rabbah dzal bait. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah. Ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, sudah bagus. Sudah ya. Untuk minggu depan dihafalkan ya surat yang tadi, berarti surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah ya, dihafalkan ya beserta artinya. Besok maju hafalan ya. Ya, untuk minggu depan. Terus ada, sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Tidak. Kesimpulan dari materi pada kali ini, bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah. Jadi kita harus senantiasa bersyukur atas rezeki yang kita dapat, walaupun rezeki itu kurang maupun kelebihan, kita tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur karena kan rezeki itu berasal dari Allah ya. Iya. Ya, sebelum Ibu tutup, yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Selamat belajar di rumah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.